Ya sempat gimana caranya supaya Ada di solusi. Jakarta gratis. Ah. Gimana caranya? Podcast malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu, yang sangat fenomenal, seorang yang tahu persis tentang ada apa yang ada dalam Al Zaitun. Langsung saja kita temui orangnya dengan Ustaz Musta'in Billah. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Ustadz Musta'in Billah. Ya, seperti biasa Ustadz, kita di sini bicara tentang perkenalan, gitu ya. Perkenalan di mana berbicara masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Yang pertama adalah pastinya sahabat-sahabat toleransi perdamaian belum begitu kenal persis dengan Ustadz Musta'in Billah. Langsung saja kita kenalan. Ustadz, boleh diceritakan sedikit tentang Ustadz Musta'in Billah ini? Ya Musta'in Billah. Oke, Ustadz Musta'in Billah. Musta'in Billah nama artinya ya ista'an, yasta'in, isti'anan, musta'inun, musta'an. Ya musta'in artinya orang minta tolong billahi kepada Allah. Super sekali. Jadi Orang yang minta selalu tolong kepada berdoa, Allah. minta tolong pada Allah. Oke. Ustadz Musta'in Billah, asli mana nih Ustadz? Saya asli kelahiran Tanjung Priok, Hmm. Jakarta Utara, di Jalan Rawa Badak dulu. Oh, Badak. Iya. Jadi saya dulu masih kecil, tahun 76 kelahiran. Orang tua saya dari Jawa Tengah, ibu dari Margasari, kalau bapak dari Bumayu, tepatnya di Kaliloka, tapi tinggalnya di Desa Linggapura. Oke. Jadi orang tua saya datang merantau ke Jakarta pada tahun 1975. Kemudian ya awal mulanya ya sewa lah kontrak di sana di Jakarta, daerah Priok, dan dalam kondisi ya rawa badak rawa. Jadi di atasnya rumah, di bawahnya rawa, namanya rawa badak. Banyak badak kayaknya di sana. Dulunya badak mungkin banyak ya di Jakarta. Iya. Mas sekarang ya dulu ya udah dibangun banyak perumahan. Sering terjadi kebanjiran, kalau lagi hujan banjir. Rawa sih ya dulu ya. Ya rawa, jadi sering terjadi banjir lah. Bahkan saya mengalami waktu masih kecil tuh sering banjir. Oke. Ya sampai sedengkul, kadang sedada. Lahir di sana, Ustadz Musta'in. Lahiran di sana asli, di Priok. Saya sekolah di sana SD sampai kelas 2 SD. Naik kelas 3 SD saya dikirim ke Jawa Tengah. Jadi tinggal dengan nenek saya dan kakek saya di daerah Desa Linggapura, Jawa Tengah. Itu sampai kelas 6 SD. Dan saya di sana dididik, alhamdulillah ada hikmahnya, dididik agama, artinya dididik dari kecil itu kelas 3 SD sampai kelas 6 itu menghafal juz amma. Ya, jadi menghafal juz amma oleh kakek saya. Kebetulan kakek saya itu sebagai tokoh masyarakat situ. Semua anak-anak setiap ba'da subuh, semua orang anak situ ya satu kampung tuh ngajinya di kakek saya. Jadi ya saya juga ikut sana. Jadi kalau nggak ngaji juga, kalau nggak ngaji ya bisa dimarahin gitu. Kakek saya itu. Jadi kenapa aslinya orang-orang pada ngaji ya masa saya nggak ngaji kan. Itu jadi termotivasi
Sampai situ alhamdulillah saya bisa menghafal juz amma, kemudian juga bisa baca Quran. Jadi setiap pada maghrib saya selalu dipanggil oleh kakek saya suruh baca Quran. Dan itu tidak dibatasi. Sampai 1 jam atau setengah jam ya, sampai lumayan. Sampai mana batasnya, sampai nangis sebenarnya. Karena kesel kok nggak diberhentiin. Oh gitu. Ya udah sampai ngantuk gitu. Kalau ngaji ya dimarahin. Iya. Gitu. Itu Dulu pengalaman mungkin saya. merasa nggak betah, nggak nyaman ya, tapi sekarang hikmahnya dapat banyak ya. Ya sebenarnya ya dipaksa untuk bisa. Jadi akhirnya bisa gitu. Ya jadi memang masa kecil kan masa bermain, jadi awalnya tuh selalu main, dan saya bermainnya tuh selalu di apa ya, di namanya perkampungan sana dekat kali ya, bukan kalinya isinya batu, banyak batu-batuan. Jadi kalau lagi musim kemarau kering, nyari ikan gitu di kali batu ya. Tapi pada masa itu udah ngalamin namanya di Portas. Jadi di Portas tuh apa, dari Portas sawah. Bukannya judi? Portas itu dikasih racun ya, maksudnya racun untuk ikan. sawah kan, itu ikannya di apa, dari atas kasih portas, jadi ikannya pada mabok itu. Tinggal nangkepin. Itu jadi itu merusak lingkungan juga sih. Itu. Nah, itu terus apa ya, dulu saya sering di masjid gitu kan, di dekat bulan rumah kakek saya, jadi imam tiap hari tuh. Kakek saya tuh tiap hari jadi imam masjid 5 waktu lah gitu ya. Jadi namanya suatu saya juga nggak pernah ketinggalan. Ketika waktu sholat selalu dicari gitu, kemana kan. Bahkan makan pun sama. Ketika mau makan dicari gitu. Jadi harus selalu berjamaah makan itu. Tunggu sampai kakek saya itu belum makan sebelum saya datang, seperti itu. Ya bahkan nenek saya tuh sampai nyari-nyari kemana tuh, sampai diteriak-teriakin, kemana Musta'in. Berarti tipe anak aktif juga dulu ya. Ustadz Musta'in ini aktif dalam hal ngebolang gitu ya. Iya begitu. Jadi ya pergaulannya dengan anak-anak alam ya. Ya daerahnya gersang juga sih, karena batu, tapi sawah banyak juga. Jadi batu, sekalinya sebatu, tapi di atasnya sawah. Ya sering diajak ke desa seberang itu ya, tengah sawah baru ada kampung gitu. Jadi namanya daerah Datuan itu, suruh bawa kelapa dari kebun nenek saya, kakek saya di sono, pulang di daerah Datuan. Jadi bawa apa namanya, bawa kelapa, bawa apa gitu ya, diantaranya tuh ya penuh warna ya. Artinya ke sawah gitu. Kira-kira sekarang suasana kampungnya seperti itu lagi nggak kira-kira? Ya kalau sekarang sih ada ya, masih seperti dulu, cuma ya masih suka pulang juga, masih ada saudara di sana? Masih ada kakek juga? Kalau kakek udah meninggal semua, kak nenek udah meninggal, ayah saya udah meninggal. Jadi kalau ayah saya meninggal tuh daerah asli kelahirannya tuh daerah Kalilokan, Bumayu, dekat pesantren Benda, gitu. Nah jadi dari situlah hikmah saya bisa masuk Al-Zaitun tuh ya dari situ. Jadi bisa menghafal juz amma. Ketika tahun 2003 masuk sini ya, kan syaratnya juz amma. Nah karena udah ada bekal dulu, sudah pernah hafal, jadi alhamdulillah lancar gitu. Jadi bacanya bahasa Arab, bukan lagi bahasa Indonesia. Memang awal-awal dulu ya dia sempat ya, teman-teman saya tuh sih pakainya bahasa Indonesia kan, dulu ada turutan namanya itu bahasa Indonesianya. Apanya yang dipakai nih? Maksudnya bahasa tulisan Arabnya tuh bahasa Latin, bahasa gitu. Indonesia kan. Bergundul gitu ya? Jadi bukan bergundul, jadi bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia tapi diarabin. Jadi bahasa Arab amma ya tasa'alu gitu. Tapi bahasa Indonesia bahasa Latin. Ya. Itu karena untuk mempermudah menghafal aja sebenarnya. Luar biasa. Nah jadi alhamdulillah dari situ saya setelah kelas 6 SD
itu nggak tinggal di situ lagi, saya di merantau lagi ke Garut pesantren. Nah, Oh, jadi gitu. bapak saya itu, kakek saya kan Muhammadiyah. Nah, bapak saya itu Persis, termasuk tokoh juga di Persis, itu aktif lah gitu di organisasi Persis di Jakarta. Jadi ya bapak saya juga jarang pulang ke Jawa, kadang 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, ya gitulah. Tadi Sibuk ya. serba kekurangan dalam segi ekonomi gitu. Gitu. Nenek saya juga, jadi kalau beli mau beli apa terus barter. Contohnya beras seperempat, 1 kaleng susu itu seperempat Barter. dijual, beli apa, kelapa bawa dari Datuan dijual untuk beli apa gitu. Jadi selalu barter begitu caranya. Untuk beli makanan tuh ya banyak sekali ya, ngutang lah apa gitu. Iya. Ya dari situ kekurangan itu. Jadi banyak belajar. Kadang makan seadanya gitu. Saya di sana tuh ya makan tuh dari hikmahnya. Jadi makanan itu kalau nggak ada lauk ya nasi sama kerupuk, kadang sama nyambal terasi doang gitu kan. Ya begitu, karena nggak ada lauk, nggak ada ekonominya kurang kan, dari pedesaan gitu. Iya. Jadi Walaupun karena keterbatasan ya. Karena kadang ya kalau lagi enak nyembelih ayam gitu. Itu Ayam makanan sendiri? Ayam sendiri, ayam Ternak ya. jadi makanan paling enak ya nyembelih ayam gitu, jago atau ayam. Kalau udah ayam kebanyakan ngurangin biaya untuk pakannya juga, nggak perlu banyak ayam gitu. Iya. Kadang makan ikan kali, yang dari kali itu Dari podcast tadi itu. ya bukan beli lah gitu ya. Ada yang dari orang mancing dapat ikan dibeli gitu. Oke, Ustadz Mustain di sini kecilnya penuh warna ya di kampungnya. Terus bisa masuk ke Malaysia itu 2003. Sebelumnya sempat sekolah di mana aja nih, Ustadz? Ya itu tadi kan di pesantren 7 tahun saya. Oke, dari kelas? Dari kelas Tajiziyah namanya tuh, persiapan masuk sanawiyah. Itu 1 tahun dulu sebelum masuk sanawiyah. Karena di sanawiyah kan kurikulumnya udah banyak gitu ya, ada kurikulum Departemen Agama, dan kurikulum lokalnya juga ada. Pesantren mana tuh, Ustadz? Pesantren Garut Tarogong Ranca Bobo nomor 76, Persis nomor 76 Persis. Nah itu saya pesantren di sana selama 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena sebelum masuk sanawiyah 1 tahun. Jadi sedangkan sanawiyah kan 3 tahun, akhir 3 tahun, jadi 7 tahun totalnya. Jadi 7 tahun. Ya, jadi sana ya untuk kecenderungannya materi yang diperdalam tuh nahwu sorofnya di Persis dan baca Arab gundulnya gitu. Praktek gitu ya. Jadi bisa baca Arab gundul juga. Udah bisa sering memahami kaidah-kaidah nahwu sorofnya seperti fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar tuh udah dipahami gitu karena langsung praktek. Iya. Gitu kan. Jadi selalu disodorkan bacaan fikih atau tafsir Itu menggunakan cenderung arti. ke tradisional atau modern pesantren? Di sini termasuk kurikulumnya modern Gitu. ya, karena memadukan antara kurikulum Departemen Agama dan kurikulum lokalnya juga ada. Jadi kayak nahwu sharaf kan lokal tuh. Ya. Nah, itu diantaranya ada mutolaah, ada sama kayak di Mahat ini. Sama ya. Pelajarannya tuh seperti itu. Ada nahwu sharaf, ada tafsir. Cuma tambahannya kalau sini kan nggak ada tafsir ya. Kalau sana dulu ada tafsir. Kemudian tafsirnya nggak terlalu mendalam juga. Cuma hanya sekedar untuk bisa baca Arab gundul aja. Fikihnya ya seperti fikih judulnya tuh Kitab kuning ada juga. Jadi tentang inilah penafsiran Al-Quran dengan fikih. Jadi ada namanya tanya jawab agama lah gitu. dalam penjelasan pendapat ulama mazhab ini gitu dijelaskan di situ. Itu setelah 7 tahun di pesantren, setelah itu kuliah? Nah, akhirnya saya kuliah
mendaftar di IAIN Jakarta, Lebak Bulus. dia di Ciputat. Oke, Ya. menarik. Nah itu Sambil diminum. saya kebetulan ada saudara di sana di Fakultas Tarbiyah tuh, Dosen. dosen namanya Ibu Tunik ya, Zahrotul Nihayah nama aslinya itu. Sekarang masih ada? Panggilannya Tunik, ya masih ada. Oh gitu. Jadi saya itu kuliah minta tolong bapak saya ke beliau dosen itu, sampai sekarang saya jarang ketemu gitu, dari semenjak kuliah Oh gitu. sampai sekarang jarang ketemu. Ini Nggak siapa? pernah- Saudara? tapi apa ya, nggak pernah ketemu aja gitu, sayanya nggak nyamperin. Sibuk, apa. ya. Karena wajah yang mana juga kadang saya nggak tahu, nggak apa. Itu dari mana ini? Dari ibu saya. Oh, oke. Nah, dari ibu, di ibu saya tuh punya nenek punya ya semacam adik kakak lah. Sepupu ya jadinya mungkin. Jadi adik kakak ibu saya bukan nenek, ibu saya punya ibu ya, nenek saya gitu kan, jadi adik kakak lah gitu. Nah itu punya anak, kakaknya punya anak gitu, anaknya itu diantaranya turunannya Mbak Tunik itu. Nah itu sampai sekarang saya juga belum tahu wajahnya secara jelas, ketemunya itu. Saudara pasti nggak Jadi tahu gimana. saya sempat ya ketika masuk itu termasuk cadangan dulu. Oh gitu. Nah itu minta Masuk tolong. IAIN cadangan Nah, karena Bandung ini. kan ada cadangan 5 gitu. Nah itu saya termasuk di dalamnya yang cadangan. Nah itu minta tolong sama Bu Tunik supaya dimasukkan gitu. Ya alhamdulillah masuk. Waktu itu fakultas dakwah, jurusannya bimbingan penyuluhan Islam dulu, BPI. BPI. Tahun berapa tuh masuk? Tahun 95. 95. Oke. Jadi lulus tahun 94, masuk di IAIN tahun 95. Lulus ya sempat tertunda sampai semester 14 ya. Tapi semester 13 tuh udah dikebut, ketinggalan materi SKS-nya gitu ya. Sempat banyak juga karena semester 13. Tipe ya, berapa tahun itu, Sob? Ya berarti 7 tahun. 7 tahun ya. Siswa abadi juga berarti ya. Iya, jadi mahasiswa abadi waktu juga. semester 5 tuh ya aktif di organisasi. Oh, ini kenapa bisa 7 tahun? Karena sibuk atau Ya, kerja sibuk nyambi kuliah? Itu tadi organisasi, sehingga cuti sampai lama, sampai Cuti juga. semester 13 baru aktif lagi. Selama setahun itulah sampai semester 14 lulus. Oke. Gitu. Alhamdulillah Ya. sampai S1, dan itu waktu lulus itu termasuk adalah angkatan yang pertama kali yang mendapatkan gelar sesuai dengan jurusannya. Maksudnya gimana nih? Jadi kan kalau adab itu kan humaniora, kalau dakwah sosial Islam. Kalau dulu kan sebelumnya kan SAG semua, mau lulusan tarbiyah, mau lulusan syariah. Nah itu ini langsung ke penjurusan. Tahun 2002 itulah saya awal mula perubahan jurusan, gelarnya itu sesuai dengan jurusannya. Itu ada hikmahnya juga tuh saya tertunda. Iya, betul. Bukan SAG semua. Betul. Nah, sekarang jadi apa? Ini titelnya nih belakangnya. Sarjana Sosial Islam. SSI. Nah, jadi Sarjana Sosial Islam. Oke. Gitu. Apa yang menarik dari SSI ini? Ya jadi kan dulu ngambilnya BPI, jadi komunikasi tentang dakwah itu kan orang persepsinya dakwah itu kayak orang ceramah di podium kan. Padahal makna dakwah itu luas. Jadi ya dakwah itu bisa melalui media massa, bisa melalui pendidikan, bisa melalui lembaga, bisa melalui kemasyarakatan, LSM, itu dakwah juga termasuk. Jadi dalam hal ini saya kan ke BPI-nya cenderung ke psikologi, pelayanan masyarakat, tentang mengatasi permasalahan-permasalahan psikologi gitu. Cuma ya saya ngajar
tahun 2003. Jadi 2002 lulus, Langsung 2003 2003 di sini. langsung dipanggil. Sebelumnya pernah ngajar di luar? Ya kalau sebelumnya sih saya ketika baru lulus bingung mau kerja kemana kan, Oh biasanya gitu. orang kuliah itu cenderungnya nyari kerja yang sifatnya gampangan gitu ya, langsung Instan. dapat duit instan, kayak apa namanya cleaning service lah, apa jadi pegawai SPG gitu. Ya. Ya itu sempat bingung mau kerja apa. Akhirnya saya diajak oleh orang tua saya, udah kamu ngurus masjid aja sana Oh gitu. di daerah Kampung. Pelumpang, Pelumpung. Oh dekat Pelumpang. Robadak Utara. Daerah Semper situ. Iya, Semper. Pelumpang. Koja. Pelumpang ya. Ya yang ada pom bensin tuh. Pelumpang sih itu pas deket pom bensin itu yang arah mau ke Semper itu. Iya. Jembatan itu sebelumnya. Nah itu situ saya kan ada cepat servis, CV cepat gitu. Jadi melayani jasa mobil alat berat lah gitu. Nah itu saya ada musola, dia bangun musola, nah saya ngurus. Jadi ada masyarakat pada ngaji, anak-anak PAUD apa TPA lah gitu. Nah, itu saya ngajar. Sempat di situ ya? Ngajar. Berapa lama? Ya 1 tahun. Setahun. Karena waktu itu tahun 2003 saya sempat ini juga apa namanya, sebelum 2003 2002 tuh perjalanan saya sambil kuliah terus ngajar gitu ya. Kuliah udah lulus, sambil nyari kerjaan saya kerja di sana di daerah Citraland. Sebagai? Nah Citra itu saya apa namanya nyari di koran Kompas ya kan, pos kota. Ada lowongan pijat refleksi, Shinsei gitu kan. Ustadz sebagai ya sebagai apa di pijat refleksi? Kan refleksi itu ya kita merefleksi orang, jadi saya tuh mengambil ilmunya apa sih Shinsei itu, saya coba aja. Datang ke sana bawa ijazah aliyah ya. Jadi nggak pakai ijazah apa S1-nya. Kayaknya aliyah. Oh iya betul kan itu. Jadi aliyah karena waktu saya bawa ijazah S1-nya nggak usah aliyah aja, aliyah gitu. Nah, langsung diterima? Langsung diterima, langsung prakteknya itu. Jadi saya disuruh training, masa trainingnya itu selama 3 bulan, bukan selama 1 bulan ya. Jadi saya tuh ngelayanin pegawainya, jadi pegawai itu sambil ngasih tahu nih ke sini titiknya, ini titik ya, cara-caranya kakinya yang diurut ini gitu, dikasih tahu sambil praktek. Jadi ngurutnya tuh bukan kayak diurut kayak gini pijit-pijit, ada teknis, tapi pakainya ini pakai jari telunjuk. Digosok-gosok ini kan pakainya krim. Nah, jadi titik mana itu kasih tahu nih titiknya, nih kaki ini jatuh. Sebulan tuh di sana? Sebulan tuh. Jadi setiap hari dikasih ongkos 7.500 gitu. Itu belum dapat gaji apa-apa. Jadi dari perusahaannya ngasih nih 7.500, mau cukup mau enggak, makan apa enggak, pokoknya 7.500 sehari gitu. Ya kalau punya duit ya bengong aja tuh. Ya, jadi belum dapat tip, belum dapat apa gitu. Ini gede, pijat refleksi terbilang gede. Ya bisa. Jadi orang yang pijat refleksinya kan bayarnya 40.000. Jadi jatah ke saya 7.500. Sebagai apanya Bapak? Ya karyawan biasa. Tapi yang mijatin juga bukan? Iya. Oh gitu. Mijit refleksi gitu. Jadi ya ada hikmahnya, dapat ilmunya. Nah, ketika ada panggilan tahun 2003, dari 2002 ke 2003 selama berapa bulan, 6 bulanan kan saya kerja situ. Ada panggilan oleh pimpinan kan suruh apa namanya ngajar gitu. Tapi dites juz amma. Nah, saya dipanggil dites juz ammanya oleh Pak Marjuki dulunya, yang almarhum, sempat ada di Mahat juga. Nah itu selama berapa bulan, sebulan lah itu kali jadi saya ketika
dites, terus waktu masih kerja dipanggil gitu. Nah terus saya nggak masuk tuh. Nah oleh perusahaan Sinse tadi yang waktu itu saya ditugaskan dipindahkan di daerah Priok. Kenapa? Waktu lamaran itu alamat saya Priok, sangkanya saya tinggalnya di Priok, padahal saya tinggal di Ciputat. Di Ciputat itu naik Sudimara, stasiun Sudimara kan dulu keretanya KRD ya, ganti-gantian nunggu gitu kan, jadi sampai kesiangan saya tuh sempat udah sama seharusnya masuk jam 9 nih, saya nyampe jam 10. Mantap. Tanda tangan jam 9 tapi ya itu dimarahin habis-habisan tuh, bohong saya jam 10 kok masuk jam 9 ini kan korupsi waktu. Iya. Itu ternyata ada pelajaran ternyata ini nggak boleh salah tanda tangan. Saya nggak ngerti karena saya terlambat karena keretanya itu yang bikin lambat gitu. Jadi saya terlambat di daerah Mangga 2 dulu. Ustadz Musta'in ini kan ceritanya sangat luar biasa ya pada saat latar belakang Ustadz ini. Masuklah 2003 di sini karena ada lowongan ya, dibutuhkan, dan lulus. Itu ngajar apa pertama kali di sini? Nah itu waktu itu angkatan 5, 2003, angkatan 5 ya. Angkatan 5. Nah, saya waktu dites masuk sini kan diwawancara, diajak bicara bahasa Arab oleh Ustadz Arif Yusodipuro yang sekarang udah udah keluar dari sini. Nah, itu pertama kali diajak ngomong bahasa Arab saya bisa jawab bahasa Arab. Hanya di situ juga ada manajer waktu itu Pak Mustaqim yang udah keluar juga, itu menunjuk saya udah bahasa Arab gitu. Padahal saya kan latar belakangnya BPI ya, bimbingan Islam, harusnya kan jadi guru BP. Langsung ditunjuk jadi guru bahasa Arab. Karena dianggap bisa bahasa Arab. Ya udah. Jadi guru bahasa Arab. Gimana bahasa Arab? Ya udah, akhirnya saya ngikut dengan guru yang lama. Ustaz Idin juga namanya, Muhyiddin, guru bahasa Arab. Jadi belajar tentang bikin kurikulum, bakal RTP gitu pakai bahasa Arab semua RTP-nya. Nah itu ya belajar dari komputer, belajar dari copy paste ini, jadi materinya itu dibaca. Nah terus ya saya bisa komputer ya di sini. Dulu mah belum ya, gitu ya, belum ngerti ini Word dan sebagainya tuh belum begitu paham. Tapi dengan kita dipaksa dulu apa namanya upgrade diri ya, upgrade diri, terus guru-guru pada sibuk bikin RPP. Itu dulu mah guru-guru dibebaskan untuk ketik gitu ya di komputer. Difasilitasi tuh di Abu Bakar bagian timur tuh. Yang dulu ya ada kantor deket kantor yang sekarang digunakan untuk tempat penyimpanan bibit itu kan, situs kan. Nah itu ya dulu itu tempat penerimaan guru baru. Ustadz Wawai juga di situ dulu. Ya saya jadi panitianya juga waktu itu, penerimaan guru baru. Nah jadi ya di situ tempat guru aktivitas, rutinitas, ngetik dan sebagainya di situ semua. Dipusatkannya gitu. Berarti waktu itu MTS atau MA tuh? Ya, MTS MA campur. Oh udah dari MTS MA berarti ya? Dari kelas 7 tuh ngajar berarti ya? Iya. Jadi angkatan 5 berarti angkasa ya? Angkatan 5 tuh Panglima. Oh Panglima, ya Panglima. Okay, jadi saya waktu itu siapa ya? Presidennya siapa, masih nggak? Presidennya dulu waktu angkatan 5 tuh ini lupa lagi saya. Iqbal, bukan? Iqbal pertama ya? Ya Iqbal tuh wakil. Oh, wakil. Ketuanya Akmal, dulu masih presiden. Iya, si Akmal ya. Oke. Sekarang berarti dari 2003 sampai sekarang 2020. Kurang lebih berarti 17 tahun Ustaz ya. 17 tahun mengajar di Mahat Al Zaitun. Apa nih yang dirasakan nih Ustaz? Setelah 17 tahun. Sepertinya warnanya penuh dengan warna ya. Dulu kan bangunan nggak begitu banyak, gersang gitu kan.
sekarang udah rimbun, terus ya udah mulai tertata. Kalau secara fisik bangunan sih masih bagus dulu ya. Oh ya? Maksudnya masih baru sih masalahnya kan. Oh ya, Tapi fasilitasnya masih udah bagus. gitu kan masih bersih jalanan, kenapa? Pohonnya masih pendek. Misalnya daunan tuh belum begitu banyak. Iya. Gitu kan. Tapi semakin sini kan makin tinggi, banyak daun Iya. berserakan, terus ya itu mah tapi kan itu bukan dianggap sampah karena Iya. itu nanti jadi pupuk organik. Nah, terus ya kalau sekarang nih banyak sekali kerusakan karena Memang banyak sudah. santri yang usil tanahnya, yang memang tugas kita Menjaga sebagai ya. guru tuh mengingatkan santrinya agar tidak merusak inventaris mahat yang ada itu. Jadi ya mungkin semakin sini kan makin banyak barang gitu kan, baik dari gurunya, santrinya, jadi ya banyak juga kekurangan kerusakan yang dulu ranjang yang bagus kan jadi pada copot dan Iya. sebagainya. Itu kerusakan itu Mungkin udah masanya ya juga. ya masih bagusan yang dulu, sekarang udah banyak Oh, ininya. coret-coret dengan meja Ya, karena dan itu karena ya apa ya, pengkawalan kitanya lah ya, mungkin kurang dari maksimal ya. dan pemahaman santrinya juga. Ya namanya orang sini kan, namanya pesantren itu nggak semuanya baik, ada ya yang baik, ada yang nggak baik. Ya, rambut sama hitam gitu, isinya ya mungkin macam-macam ya. Jadi Otaknya ini. ya begitu, jadi santri nggak semuanya manusia sini yang nggak semuanya baik, ada yang kurang baik gitu kan. Ya lumrah ya, gimana juga. Ya jadi ya, tanggung jawab kita nih untuk memperbaiki mahat tuh gimana. Jadi kita hari ini tugasnya merawat. Membangun. Dulu membangun mahat ini ya subhanallah ya, jadi masuk apa namanya, takjub lah. Jadi membangun dalam jangka 4 bulan tuh selesai gitu, satu bangunan, satu Ya. gedung 4 bulan ya, 4 satu. bulan udah selesai gitu. Abu Bakar 4 bulan nih. Ya kalau Abu Bakar tuh paling lama karena dulu belum ada alat berat. Berapa bulan dia bangunan? Sampai 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Jadi targetnya 100 hari gitu. Iya. 3 tahun. Targetnya 100 hari, setiap gedung itu 100 hari. 100 hari berarti 3-4 bulan ya. Iya, 3 bulan. Karena itu perdana, pertama alat berat belum ada, jadi 4 tahun. Iya. Jadi Mantap. alat berat udah ada tuh mulai ada tuh tahun 2003 juga masih sedikit. 2003 sedikit. Tapi udah ada waktu itu, saya waktu 2003 ya masih panas sekali. Nah itu waktu saya ngalami, waktu sebelum mengajar kan saya tinggal di sini, diundang waktu itu bulan Februari ke sini, kondisi masih panas gersang sampai bulan Maret, April, Mei, 3 bulan lah. Setelah Maret, April, Mei itu saya ke sini. Itu selama santri belum datang, kita gurunya udah ada di sini. Itu dites dulu. Sama ada juga teman saya, angkatan saya itu nggak lulus gitu. Waktu itu yang daftar sekitar ada 50-an lah, ada 50 orang, 56 ini guru, tapi yang diterima cuma ada 46. 10 baru terima ya. 50-an yang diterima karena ada yang nggak saking ketat. Dulu sama ketat, sini aja nih. Benar ya. Angkatan sekarang dari angkatan berapa ya itu ya semenjak ada pergantian 2017 itu Ya. itu kan guru-guru masuk yang penting ada guru aja kan. Tidak dites jus apanya apa. Iya. Asal-asalan, maksudnya nggak begitu ketat kayak Ketat, dulu ya. Asal-asalan kurang 2003. ketat. Nah setelah angkatan saya itu setelah 2003 2004 itu udah mulai nggak dites, maksudnya di hafal juz amma, yang nggak hafal nggak apa-apa. Nah, Berjalan jadi ya. terakhir tuh kayaknya angkatan saya yang harus hafal juz amma, nggak lulus, berhenti tengah bacaan, dianggap nggak lulus. Itu dari pertama gedung Abu Bakar, kedua Abu Bakar, Umar, Umar, Usman, Usman, Ali,
Ali baru Soeharto. Soeharto. Oh, Soeharto prioritas juga waktu itu ya. Terakhir itu Mhm. 2002. 2002. Rahmatan Rahmatan tuh dari 2000. oh 2000 ya. Itu Fondasi dan lain-lainnya. fondasi, sempat awal-awal masang fondasi kan Mhm. kita sempat diundang dulu masih di Jakarta Mhm. waktu masih kuliah tahun 2000. Sempat menghadiri Ya 2000 berarti kan saya masih kuliah 2000, saya kan masuk 2003 lulus berarti. saya masuk aktivitas itu tahun 1997. Oh 97 17 17 pas moneter ya. Soeharto turun saya aktivitas. masuk ini Hmm. kegiatan terus Berarti sebelum kuliah dong. Udah. Enggak, masih kuliah 17. semester 5 saya. Oh semester 5 ya. Itu masuk kegiatan ini terus akhirnya itu sampai 98 Mhm. itu saya nikah Oh gitu, si selama menikah. kuliah. Oh gitu. Semester 5 itu dari situlah Hmm. goncang, maksudnya nggak aktif kuliah, cuti gitu kan, kerja udah gitu Iya, iya, iya. aktivitas di luar. Udah gitu ya artinya Kayaknya nggak jauh beda ceritanya sama saya. ya pokoknya gitulah, jadi Kuliah, sempat nikah, nggak lanjut kuliah lagi. masih kuliah nikah, ya sempat dimarahin orang tua gimana sih kuliah nikah, biaya dari orang tua, nikah lagi, dan kuliahnya gimana gitu. Itu gimana? Kuliah tetap subsidi? Itu sempat terputus tadi kan sampai putus setahun. atau masuk semester 13. 13. Nah, dianggapnya cuti itu padahal nggak cuti. Kalau mau keluar Ya, masuk. Untung masuk lagi bisa ya. Ada beberapa teman Ya saya juga bisa gitu. masuk itu. Jadi pas 2014 Ah. semester 14 ketika mau Skripsi, wisuda wisuda. kan melunasi itu ada dari semester 5 sampai semester 13 belum dibayar itu. Tunaikan itu. Nah ditunaikan dilunasi dan waktu itu masih 180.000 per semesternya, murah banget. Murah iya ya. Ya tapi ya Nggak, pertanyaan itu masih semurah-murahnya dibolehkan ya? tapi duit masih susah juga. Oh iya, 97 masih Iya, baru moneter. ya. Itu menariknya IAIN ini masih mengizinkan mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah cuti terdaftar ataupun enggak, terus boleh melanjutkan lagi. Ada beberapa teman saya juga begitu. Iya. Bagusnya boleh, kalau enggak sakal kan Udah, ada nggak boleh bisa. yang nggak bisa kan. Ya tuh waktu itu masih bisa. Ya alhamdulillah. Dan waktu itu ditanya kenapa nggak masuk, saya jawab cuti aja gitu. Nggak ditanya mana surat itu cutinya. ditanya? Nah itu enggak untungnya. Karena besok mau wisuda saya lunasin, nggak ditanya mana gitu. surat cutinya. Itu Udah cuti udah lunasin aja gitu. skripsi Untuk lain-lain sebagainya. Skripsi ya biaya sendiri. Udah dilewatin juga sebelumnya berarti. Jadi istri saya udah sempat kerja tahun 2002, mulai kerja gitu. marketing tuh ada penghasilan dan Gimana alhamdulillah bisa nutupin bayar lunas kuliah, bayar untuk wisuda juga. Kenal di mana nih saat sama istri? Ya saya sih ya kenalan di dari teman dan biasanya kan aslinya Pulau Gadung gitu. Tugas itu kan dari tugas. Nah itu ya saya dikenalkan oleh teman saya gitu. Oke. Menarik ya. Tahun 97 setahun kemudian menikah tuh. Masih kuliah. Nah, ini kan kuliah biasa orang tua support habis ya, mendukung biaya finansial macam-macam. Setelah nikah itu gimana, Seth? Setelah nikahnya saya ngontrak. Oke, maksudnya subsidi dari orang tua masih? Nggak ada. Nggak ada mikir sendiri jadi ya. Berarti Jadi sempat beda. ya ekonominya sulit juga. Iya. Jadi ngontrak pindah. Luar biasa. Berarti istri Jadi ngontrak dulu masih habis ya? 125 dulu per bulan. Oh iya. Saya nggak kebayang itu. 125 ya. Tapi tetap indah ya, walaupun ngontrak. Itu ya sempat ya namanya perjalanan kadang pulang malam. Iya. Sampai kemalaman. Ya, kekurangan ongkos dan sebagainya. Perjuangan luar biasa ini. Keliling kemana-mana. Sampai istrinya ya. Sempat ngamen enggak? Tidur di halte. Oh iya, ngapain itu di halte? Jadi kenaik apa ngamen? Bisa nongkos. Oh nggak bisa nongkos, ya Allah. Tidur
di bis sama Iya. perjalanan kan gitu namanya, Iya. perjalanan terus, perjalanan ya sungguh pelik. Iya. Ya sempat gimana caranya supaya Ada keliling solusinya. Jakarta gratis. Ah. Nah, gimana caranya? Iya. Nah, kami ide, oh saya perhatikan, oh itu tukang asongan kemana-mana nggak bayar, jualan tuh asongan, Asam tuh. asong jualan permen jahe gitu. Mantap. Vitamin apa di bis. Berapa tahun Ustaz Metro Mini. ngasong? Ya sampai 2002 Dari 2000 ya punya sampai lulus kuliah. kuliah. Oh, berarti malam buana pakai modal permennya itu. Jadi mau keliling Jakarta tuh modalnya pura-pura dagang aja gitu. Iya. Itu sebagai pura-pura aja. Tapi dapat duit. Gitu. Kayaknya Jakarta milik sendiri ya. Modal permen bisa kemana-mana keliling Jakarta ya. Iya, naik mobil AC gratis, Mantap. mobil apa Metro Mini gratis. Jadi lagi habis dagang capek istirahat tidur. Tidur AC. Saya tujuan. Iya. Itu sering ngakalin. Iya. Jadi daripada kita naik mobil, maaf bang, Gak enak ya pakai preman ya kalau gitu ya. di goblok dimarahin, Iya. naik Iya. nggak enak banget. Ya, Ya kan kalau dagang, dagang. saya kasih aja permen, diem. Iya ya. Dia ngerti ya. Ya dari Pulau Gadung belanjanya itu. Oh, Bu. Gitu terus ngepakai sendiri. 5.000 dapat bungkus 40 bungkus. Satu bungkusnya 500 perak. Oke. Dulu masih 500 berarti dapat 20.000 kan. Oh, untung Jadi 15. 5.000 ongkalnya untungnya 15.000. Bisa keliling Jakarta. Bisa keliling Jakarta, ongkos dan uang. Ongkos kemarin ya. Gitu. Jadi ya begitu, tapi ya lumayan capek lah, Iya. naik turun Iya. Harus berjuang. mobil gitu. Tapi tetap barang habis. Habis. Selalu habis ya. Iya, enak Selalu dong. habis. Iya, masih ingat saya. Ya, tapi Semua ya begitu, penumpang diberikan gitu kan habis. diambilin. Ya habis juga untuk ongkos. Iya, makan habis ya. 15.000 lelah juga. Iya. Nah, Untuk makan kadang seharian. pulang belum apa waktu ngontrak di daerah PJMI itu Oh. yang daerah Bintaro ya kan dari Ulu Jami gitu, dari pasar Kebayoran jam 12 malam orang pada dagang kan, masih pada baru tuh sayur-sayuran, Iya. kita beli kangkung masih 200 perak, masih Iya. beli ikan cuek masih Masih murah ya. masih murah, masih bisa kebeli gitu dari hasil dagang. Iya. Ya pas-pasan lah gitu ongkosnya. Luar biasa. Itu Ya mulai perjalanan tuh ada yang unik-unik. turun naik wajar ya. Oke. Ya saya teman yang ada di sini Doni itu. Ustaz Maruni. Doni itu satu angkatan. Oh, satu Dulunya- barang ya. Iya satu bareng lah sebenarnya. Iya. Dulunya sama. Ya sempat cerita uniknya dengan Ustadz Mardon itu Sama serunya kayaknya. tinggal di klinik lagi tiduran. Oh gitu. Terus sebelum Doni kemana ada ngerjain saya. Jam 12 Oh gitu. di daerah PJM apa di daerah Itu sedang Pedawung, apa? Ciputat. Sedang apa itu? Ya, biasa laporan nggak sesuai target Oh. disuruh pergi lagi. Terus ya? Malam-malam jam 12 mau tidur di mana? Terus masih Doni itu ditinggal. Ya Kalau Allah. klinik kerja Tiba-tiba nggak? mana sih? Iya. Saya Ternyata nggak jauh beda ya. Ya itulah warna jadi lucu masa lalu ya. Doni itu. Oke. Ya satu angkatan lah. Barengan berarti. Masuknya juga barengan nih. Bisa. Oke, saat sekarang berarti udah 17 tahun. Sekarang ngajar di MTS ya. Masih subjek yang sama, pelajaran yang sama, bahasa Arab. Ya bahasa Arab dari sebelumnya tuh saya ngajar Nahwu Shorof. Jadi muatan lokal. Ya dari tahun berapa ya? Bagian Shorof tuh dari angkatan Sparta tuh udah ada tuh Oke. SWAT Sparta. Nahwu Shorof ya. Nahwu Shorof, angkatan komandan itu udah bahasa Arab. Terus sini ada Nahwu Shorof. Ini saya dikhususkan Nahwu Shorof. Kelas 9 terus yang saya ajar. Pernah ngajar di MA, Zat? Belum. Oh belum. Jadi
pernah juga sih di MA waktu itu. Oh, berapa tahun? Kelas MA kelas 10. Iya. Terus pindahkan saya selama satu Jal Eko dulu. Jal satu Jal Eka Sumaja tuh waktu itu menjadi kepala MP lah. MP di kelas angkatan komandan. Jadi kan dulu MP itu perangkatan. Oh, dari gitu. kelas 7 sampai kelas 12 tuh ngikut. Ada MP-nya? MP-nya itu aja. Iya, maksudnya gini. Kelas 7 kepala sekolahnya satu. Dari kelas 8 7 beda. Iya, beda. Oh gitu, kelas 9, 10, Beda 11. lagi. Berarti ada 7 MP. 7 MP. Oh gitu. Gak ada istilah kepala sekolah Salawiyah. MA Iya. gitu. Dulu semua manajer Setiap angkatan. setiap angkatan tuh manajernya itu. Kayaknya seru ya begitu ya. Ya jadi mudah ngontrol gitu kan. Kalau menurut saya supaya kenal perkembangan Dan psikologi santrinya. Dan itu terus sampai kelas 10, kelas 12. Dia terus MP-nya, guru-gurunya juga gitu. Iya. Oh gitu. Dulu gitu. Apa kelebihan? Nah, saya kan selain 2005 Panglima. Mm-mm. Ikutin sampai Iya. sampai kelas 12. Mm-mm. Cuma sempat putus di kelas 10. Mm-mm. Jadi nggak sampai kelas 12 gitu. Nah, ya enaknya yang ngikutin gitu ketika kelas 12 kan acara rihla ngikut. Iya. Kelas 9 ngikut. Iya. Jadi ikut jalan-jalan juga saya. Iya. Nah, pas waktu itu angkatan Panglima saya sempat ikut juga. Kemana? Diajak ke waktu itu Panglima tuh arahnya ke Saguling tuh. Apa namanya tuh? Saguling. Bendungan Juanda, bendungan listrik tuh. Oh. Namanya apa? PLTU apa PLTA tuh? Air itu. Air ya. Iya, air. Iya. Jadi di Purwakarta. Ya, seru lah ya. Nah, itu saya ikut waktu itu dampingi. Nah, ini Ustadz ngajar di MTS memang maunya Ustadz atau memang dibutuhkannya Ya karena di MTS? sertifikasinya kan sanawiyah. Oh gitu, kaitan sama Jadi itu ya. disesuaikan dengan sertifikasi sanawiyah. Iya. Tapi kalau harus memilih, Ustadz lebih nyaman ngajar MTS, MI atau MA? Sama aja sih ya sebenarnya. Tapi Sama ya, aja. Sama. Apa plus dan kalau minusnya? memang kalau usia SMP kan pubertas ya, jadi dianggap anak-anak juga bukan, dianggap dewasa juga bukan. Yeah. Jadi kadang lagi pelik-peliknya tuh pas kelas 9 itu. Nah, kelas 9 tuh ya banyak masalah lah. Iya. Karena pubertas masa remaja menuju masa dewasa kan. Mungkin kalau kelas 10 ke atas kan udah pemikirannya dewasa. Iya. Jadi cukup misalnya pakai isyarat juga ngerti lah. Jadi kalau MTS ini cenderung harus pakai tenaga ekstra lah ya, karena nggak hanya perhatian. Psikologinya masih labil, emosional, ya emosi, ya gitulah masih belum stabil, jadi belum banyak guru-guru MTS ini luar biasa semua ini, sabarnya luar biasa ya. Iya, ngadepin santri yang kelas 8, kelas 2 Iya. Yang dihadapi itu ya begitulah rata-rata itu. Kadang ada perbuatan yang menurut dia tidak bahaya tapi menurut kita bahaya banget. Itu pemikirannya masih belum nyampe. Kalau udah dewasa kan ngerti mana yang bahaya mana enggak. Kalau dihadapi dengan santri yang seperti itu satu, menurut dia tuh ini baik-baik aja padahal itu kelewatan. Ya, itu gimana sih dia sikap? Jadi nasehatin, artinya dipahamkan. Dia baru sadar ketika dipanggil, diberi sanksi tadinya bahwa itu perbuatan salah, dia baru sadar menyadari itu salah. Iya. Jadi ya dipanggil, tapi ada juga yang santri itu sudah berkali-kali diingatkan masih terulang kembali gitu. Biasalah ya. Jadi melakukan perbuatan yang sama. Ada yang sadar, ada yang tidak, ada yang mengulangi lagi. Ya itu yang membuat kesel itu ya ketika diingatkan diulangi lagi. Pernah yang salah banyak. Hal-hal apa yang paling pernah Ustadz itu karena pengaruh dari
pengaruh dari kelompok biasanya. Oh, mereka suka bikin kelompok. Misalnya komunitas. Ya. Ya orangnya itu aja yang melanggar. Ya. Jadi ada suatu kecenderungan menolak, tidak mau diatur, mau sendiri. Labil ya. Nah itu jadi ya gitu, kelompoknya dia gitu, semuanya dia. Itu yang perlu diluruskan. Tapi emang ya harus sabar ngadepinnya. Nah, hal yang paling menarik nih saat ngajar MTS tuh apa? Anak-anak usia kelas 7, 8, 9 nih apa sih? Jadi kalau sebenarnya sih kelas 7, 8, 9 tuh cenderungnya kalau ngajar tuh harus ada nyanyi, ada hiburannya, ada apa semacam, pokoknya ada suatu tantangan, ada ya pokoknya ada, intinya ada hiburan, bisa. Berarti Ustadz sambil bermain lah gitu. Sambil bernyanyi ngajar. Iya, jadi kalau sorof kan ada nyanyian, gitu, ada musiknya gitu, maksudnya dilagamkan, lagam. Contohnya gimana Ustaz? Kayak tasrikan fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altum fa'altu fa'al. Jadi gampang dihafal gitu. Itu dengan nada-nada seperti itu. Mungkin bisa juga nadanya nada Nisa Sabian gitu ya. Terus itu lirik yang kita mau ceritain ya. Ya bisa. Jadi kalau nadom itu kan terserah kita mau pakai nadom apa. Pakai lagam, contohnya tasrif istilahi ya. Istilah itu artinya berdasarkan bentuk sigok gitu kan. Nah itu contohnya nagamnya lagu Tegar tuh. Jadi tasrif kan bisa. Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, jadi dikembangkan dengan nada apa aja bisa. Anak jadi senang ya. Terus Ayu Ting Ting juga bisa. Ada ini juga? Yang salah alamat. Oke. Salah. Apa yang gimana awalnya tuh? Ya. Salah alamat. Iya itu. Kan. Contohnya di mana? Mana di mana? Ya. Di mana? Ditaskan bisa. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Mantap. Jadi tasrif itu ya lagunya kemana aja bisa. Menyenangkan ya. Iya. Di pas-pasin aja. Iya. Oke, Tat. Ini 17 tahun berdedikasi di Mahat Al Zaitun ini, waktu yang lumayan ya. Untuk usia anak itu dia hampir balik lah ya, 17 tahun kan. Yang dirasa apa nih, Sat? Perasaannya? Ya, saya tinggal di Mahat itu seperti nggak terasa lah gitu. Artinya menikmati di Mahat ini ya pernah merasakan ada kejenuhan, pasti ada namanya perjalanan. Ada masa bimbang, ada masa ya waktu itu sempat ada apa namanya kejadian-kejadian dan membuat istilahnya guru-guru ada yang up and down gitu kan. Jadi ini yang benar yang mana gitu. Ya begitu. Jadi ya tapi ya sempat dicurigai apa gitu. Tapi saya tetap cenderung cinta Mahat lah. Pastikan like, comment, dan subscribe ya guys. Dan share. klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapat info terbaru dari channel. Salam toleransi perdamaian, merdeka!